Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wattuqa wassafa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Karomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah sampai pada bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia dan paling istimewa di kalangan umat Islam. Keistimewaan bulan Ramadan ini diantaranya tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Saat Ramadan menjelang, setan-setan dikurung, pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka tertutup rapat. Hadis ini memberikan kita gambaran dan kesan bahwa selama Ramadan Allah tidak hanya menyingkirkan berbagai rintangan atau godaan untuk melakukan kemaksiatan serta membuka berbagai ladang amal, tetapi juga memberikan kita semangat dan kekuatan berbuat baik yang tidak pernah kita rasakan di bulan-bulan sebelumnya. Maka tidak mengherankan jika selama Ramadan kita akan dengan mudah mendapati masjid-masjid lebih penuh dari biasanya, penuh dengan jamaah, sholat, dan i'tikaf. Kotak-kotak amal lebih penuh dari biasanya, serta lisan kita lebih ringan dalam membaca Al-Quran dan berzikir. Demikianlah sebagian keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam selama bulan Ramadan ini. Pemirsa Karomah, puasa kita laksanakan dengan tujuan utama untuk meraih predikat sebagai hamba yang bertakwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Secara fikih, puasa kita sudah sah apabila kita mampu meninggalkan kenikmatan lahiriah berupa makan, minum, ataupun bersenggama sejak dari terbitnya fajar, yakni waktu subuh, hingga datangnya waktu maghrib. Namun, demi mencapai derajat takwa yang lebih berdimensi batiniyah, tentunya kita harus menyempurnakan puasa kita dengan juga memelihara hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan selama berpuasa, serta menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Pemirsa Karomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal-hal yang dimakruhkan selama kita berpuasa adalah yang pertama, melakukan hal-hal yang diperbolehkan namun dapat menjurus kepada hal-hal yang membatalkan puasa, seperti berkumur dan istinsyak yang berlebihan, mencicipi makanan meskipun tidak sampai kerongkongan, atau menyentuh, mencium, memeluk pasangan kita. Hal-hal tersebut meskipun sejatinya halal, tapi dapat menjerumuskan kita kepada batalnya puasa kita. Hal kedua yang dimakruhkan selama kita berpuasa adalah berbekam atau hijamah. Apabila kita memiliki kebiasaan berbekam atau perlu melakukan hijamah untuk mengurangi
untuk mengurangi gejala-gejala penyakit tertentu, maka sebaiknya itu kita lakukan pada malam hari pada saat kita tidak berpuasa. Sahabat karamah, yang ketiga yang dimakruhkan selama kita berpuasa adalah bersiwak atau menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari, atau sederhananya pada saat waktu zuhur telah tiba hingga datangnya waktu maghrib. Sahabat karamah, adapun hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan pada saat berpuasa antara lain adalah yang pertama, makan sahur atau bersantap sahur, sebagaimana sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersantap sahurlah kalian, karena dalam santap sahur itu terdapat keberkahan. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersantap sahur di akhir waktu atau menjelang waktu subuh, dengan catatan bukan dalam waktu yang diragukan atau terlalu dekat dengan datangnya waktu subuh. Yang kedua, menyegerakan berbuka setelah yakin datangnya waktu maghrib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin, ma akharus sahura wa ajjalu al-fitrah." Umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka mau mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dalam berbuka, Rasul memberikan contoh tuntunan untuk menyantap kurma basah atau rutob jika ada. Jika rutob kita tidak punya, maka kita dapat menggantinya dengan kurma kering atau tamar. Jika kita tidak punya tamar, maka dianjurkan bagi kita untuk berbuka atau mengawali berbuka dengan segelas air putih. Yang ketiga, membaca doa yang ma'thur sebelum atau setelah berbuka. Doa yang ma'thur untuk menemani kita berbuka sudah cukup populer di kalangan umat Islam. Doa yang saya maksud adalah doa yang berbunyi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang berbunyi, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang keempat, jika pada malam hari kita menanggung hadas besar, baik sebab junub, haid atau nifas, lalu keesokan harinya hendak berpuasa, maka dianjurkan untuk melakukan mandi besar sebelum masuknya waktu subuh. Hal ini ditujukan agar pada saat kita mulai berpuasa, yakni pada waktu subuh, kita sudah suci dari hadas besar serta menghindari masuknya air melalui mulut, hidung, telinga, atau anus pada saat kita mandi, yang mana hal itu dikhawatirkan dapat membatalkan puasa kita. Sahabat karamah yang dimuliakan oleh Allah, kesunahan yang kelima adalah menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna, terlebih hal-hal yang diharamkan, seperti berbohong atau mengumpat. Hal-hal seperti itu dikhawatirkan akan merusak atau bahkan menggugurkan pahala puasa kita, yang mana tentunya hal itu sama sekali tidak kita inginkan. Yang keenam, bersedekah, terutama dengan memberikan hidangan berbuka kepada orang-orang di sekitar kita. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan, dan sifat kedermawanan beliau itu paling menonjol terlihat pada saat bulan Ramadan. Yang ketujuh,
menghidupkan malam-malam dengan sholat sunnah seperti sholat tarawih, witir, serta sholat-sholat yang lain seperti sholat hajat ataupun sholat tasbih. Yang kedelapan, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan. Kita mungkin tidak mampu seperti beliau, namun alangkah baiknya jika pesan dalam teladan beliau yang mulia tersebut kita wujudkan dengan lebih banyak membaca Al-Quran semampu kita. Minimal kita menghatamkan Al-Quran sekali di bulan yang mulia ini. Yang kesembilan, yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini adalah beristiqomah menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkannya di bulan-bulan berikutnya. Apa yang kita capai di bulan ini layaknya anak tangga yang akan mengantarkan kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alangkah baiknya jika ritme beribadah yang telah kita capai, kita peroleh, dapat terus kita jaga dan tingkatkan di waktu selanjutnya. Sahabat karamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga kita diberi taufik, diberi hidayah agar dapat menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.